Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini hari Selasa dalam acara renungan harian dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami datang di hari ini Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di atas firman-Mu ada kekuatan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan hari ini ada satu gerakan yang luar biasa yang Tuhan boleh curahkan dalam hidup kami. Ada pemulihan, ada satu kesembuhan, ada satu kekuatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan bersama-sama membuka 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita baris bawahi kata tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Hari ini saya akan berbicara tentang tawar hati. Saudara, siapa yang tidak pernah tawar hati? Pasti kita telah merasakannya. Mungkin saudara, ketika kita memiliki persoalan hidup yang luar biasa, itu membuat kita bisa tawar hati. Misalnya saudara kasih Tuhan, ketika anak kita diponis oleh dokter
ada leukemia, sedangkan anak kita itu masih kecil, usia mungkin 5 tahun. Saudara, kita udah berusaha cari dokter, keuangan sudah habis, tapi anak itu masih sakit. Dan itu bisa menyebabkan kita tawar hati. Atau keadaan lain di mana tidak mendapatkan hasil yang maksimal, sedangkan pengeluaran sudah banyak untuk modal dan akhirnya hasilnya sedikit, dan itu bisa tawar hati. Saudara, betapa tidak, kapan dimanapun kita bisa menjadi orang yang tawar hati. Tawar hati, saudara, tidak mungkin lepas dari kehidupan ini. Sekalipun kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita rajin ke gereja. Saudara yang kasih Tuhan, contohnya seperti Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Ternyata Rasul Paulus juga sedang mengalami tawar hati. Saudara, lalu apa yang dimaksud dengan tawar hati? Tawar hati adalah keadaan di mana kita diperhadapkan dengan sejumlah kenyataan yang bisa saja membuat kita putus asa. Tawar hati adalah keadaan di mana kita diperhadapkan dengan sejumlah kenyataan yang bisa saja kita putus asa. Selain itu, saudara yang kasih Tuhan, kita pun dilingkupi permasalahan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan ini. Bagaimana jika keadaan ini menerpa hidup kita? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Saudara, marilah kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana jika keadaan ini menimpa hidup kita? Seakan-akan masalah persoalan dalam hidup ini semakin parah dan tidak ada jalan keluar. Mari kita belajar dalam kehidupan Rasul Paulus bagaimana menghadapi segala pergumulan sehingga kita tidak menjadi orang yang tawar hati. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam hidup saudara. Terkadang kita pun gak mengerti. Mungkin kita bertanya, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa ini harus terjadi di dalam pekerjaanku? Kenapa ini harus terjadi dalam kesehatanku? Kenapa ini harus terjadi dalam rumah tanggaku? Kenapa? Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan bawa saudara bagaimana Rasul Paulus bisa mengatasi tawar hati dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, pikirkanlah kemurahan Tuhan. Yang seringkali membuat kita tawar hati adalah ketika pandangan dan hati mata kita hanya tertuju kepada permasalahan. Sadar atau tidak sadar, seringkali pandangan mata hati kita hanya tertuju kepada masalah yang ada pada hidup kita. Seakan-akan membuat saya tidak kuat, saya tidak mampu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau mata hati kita arahkan kepada permasalahan yang ada, kita akan menjadi seorang pribadi yang lemah, bahkan bisa sangat putus asa ketika kita hanya melihat pergumulan demi pergumulan yang ada. Kemurahan Tuhan akan membawa kita melihat dari sisi yang lain. Itulah yang dikatakan bagaimana kita mengatasi tawar hati. Pikirkanlah kemurahan Tuhan. Saudara, kalau yang lalu Tuhan sudah tolong, bulan yang lalu Tuhan sudah tolong, ke depan pun Tuhan sanggup menolong kita.
Oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jangan cepat putus asa. Jangan sampai engkau kecewa. Jangan sampai engkau mengalami stres atau depresi, apalagi tawar hati. Kemurahan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saudara, saya yakin saudara tidak berjalan seorang diri. Saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat, yang sanggup menopang saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengatasi tawar hati? Belajarlah percaya kepada Tuhan, bahwa di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara, belajar percaya kepada Tuhan. Tawar hati hanya bisa kita usir dalam kehidupan ini ketika kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ketika itu semua kita percayakan kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka disitulah kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian, sekalipun ada permasalahan yang luar biasa. Percaya Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mengangkat hidup kita lebih tinggi lagi. Itulah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang tidak mudah. Ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita, itu tidak mudah. Tapi satu hal yang terindah hari ini, saudara, setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Saudara ingat bagaimana bangsa Israel dibuang oleh Nebukadnezar ke Babel. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan mengingatkan bangsa ini bahwa rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan kita penuh harapan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita, sudah tidak. Sudah masih ingat cerita tentang Ayub, di tengah-tengah pergumulan yang Ayub hadapi. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Sehingga Ayub sampai akhirnya dia baru mengerti bahwa inilah rencana Tuhan yang indah buat Ayub. Oleh karena itu hari ini poin yang kedua, kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan buat kita. Yang ketiga saudara, bagaimana kita mengatasi tawar hati? Milikilah kekuatan iman. Ini aset yang masih kita punya. Pada waktu depan kiri kanan tidak ada jalan, pada waktu kita kehilangan segala-galanya, jabatanmu, hartamu, kesehatanmu, keluargamu, anakmu, bahkan orang yang kau kasih hilang dari kehidupanmu, saudara, saya ingatkan sekali lagi hari ini, kita masih punya aset. Aset itu adalah iman. Oleh karena itu ketika kita mengatasi tawar hati, ketika kita memiliki kekuatan iman, yang pasti kita harus bersikap seperti yang disebutkan oleh Rasul Paulus, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Inilah pesan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam keadaan tertindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Saudara, kalimat ini hanya muncul keluar dari setiap pribadi yang sungguh-sungguh memiliki iman yang terbukti.
Dalam keadaan seperti inilah yang paling penting adalah tahan uji dalam segala hal dengan didasari iman yang kokoh. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulanmu pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang jadi engkau menangis hari ini. Tapi saya ingatkan setiap tetesan demi tetesan air mata itu tidak sia-sia. Tuhan tampung setiap air mata itu sehingga kibrat itu akan penuh. Milikilah kekuatan iman, maka kita akan terbebas dari tawar hati. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, renungan harian hari ini mengingatkan kepada kita bahwa inilah sebuah kehidupan, suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan rugi, senang dan sedih. Inilah dua warna kehidupan. Tapi jangan sampai dua warna kehidupan ini membuat kita menjadi orang yang tawar hati. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kita terus berjuang menghadapi kehidupan ini, saudara. Jangan putus asa. Jangan sampai engkau kecewa ketika sesuatu terjadi di luar harapan kita. Milikilah kekuatan iman yang memampukan kita terus berangkat naik dan bukan turun. Milikilah kekuatan iman yang memampukan kita berjalan pada rel yang benar. Milikilah kekuatan iman yang memampukan kita percaya akan kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat kita semua. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus memiliki Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan satu jawaban dalam hidup kami. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bagaimanapun situasi yang kami hadapi. Oleh karena itu firman-Mu boleh mengingatkan ke dalam hidupan kami. Supaya kami mengisi hidup ini. Supaya kami menjalani kehidupan yang tidak lepas dari suatu tantangan. Supaya kami tidak menjadi orang yang tawar hati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan. Setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Roh Kudus akan memimpin kami. Roh Kudus akan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Saya ucapkan selamat beraktivitas hari ini. Tetap semangat, tetap optimis, sebab kita percaya hari esok Tuhan sudah ada di sana. God bless you. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.